para pendengar setia RRI Atambua. Selamat siang juga bagi adik-adik pelajar sekalian, khususnya anak-anak SMA Stella Gracia Atambua. Saya membawakan mata pelajaran ekonomi kelas 10, materinya masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikator pembelajaran yang pertama mengetahui masalah ekonomi. Indikator yang kedua mengetahui sistem ekonomi. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengetahui masalah pokok ekonomi dan yang kedua mengetahui sistem ekonomi. Yang pertama, masalah pokok ekonomi. Di dalam masalah pokok ekonomi ada 3 hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, barang apa yang harus diproduksi, dan yang kedua, bagaimana barang harus diproduksi, dan yang ketiga, untuk siapa barang harus diproduksi. Ini 3 masalah pokok ekonomi yang harus kita ketahui bersama. Dalam hubungan dengan masalah ini, pemerintah atau produsen harus memperhatikan apa dan berapa banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian apakah telah tersedia sumber daya untuk menghasilkan barang tersebut. Produsen harus menentukan siapa yang melakukan produksi. Setelah jenis dan jumlah produksi dipilih, persoalan yang harus dipecahkan yaitu bagaimana barang tersebut diproduksi dan siapa yang memproduksinya. Yang terakhir, yang berkaitan dengan siapa akan menikmati, memperoleh manfaat dari barang tersebut. Sekarang kita masuk pada sistem ekonomi. Di dalam sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakat di dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Yang kedua, fungsi sistem ekonomi adalah untuk menjawab masalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Di sini terdapat 5 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan ideologi negara yang bersangkutan. Antara lain, 1. Sistem ekonomi tradisional. Karakteristik sistem ekonomi tradisional yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Yang kedua, skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, kelebihan produksi ditukarkan atau barter dengan produksi dari unit ekonomi lain. Yang keempat, pembagian kerja umumnya masih sangat terbatas dan hanya dilakukan atas dasar turun-temurun. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Yang pertama adalah kelebihan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yang pertama, tidak ada persaingan tidak sehat di bidang ekonomi karena pada diri mereka terlekat rasa persaudaraan. Yang kedua, mereka hidup aman karena masih merasa keluarga. Yang ketiga, jarang terjadi krisis ekonomi karena semua sendi kehidupan ekonomi berjalan sesuai tradisi. Yang kedua adalah kekurangan sistem ekonomi tradisional. 1. Efisiensi dan efektivitas kurang karena bersifat tradisional. Yang kedua, tingkat kemakmuran rendah karena produktivitas rendah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Yang keempat, sukar menerima perkembangan teknologi karena terikat dengan adat. Itulah kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar. Sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu sistem ekonomi terpusat. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat atau disebut sistem komando. Yang pertama, penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara. Yang kedua, imbalan yang diberikan pada perseorangan didasarkan pada kebutuhan, bukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Yang ketiga, prinsip keadilan pada sistem ekonomi terpusat adalah setiap orang mendapatkan imbalan yang sama. Yang keempat, persoalan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah. Di dalam sistem ekonomi terpusat juga ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan sistem ekonomi komando. Antara lain, 1. Mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 2. Negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian. Yang ketiga, terjadi pemerataan pendapat antar berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, kekurangan sistem ekonomi komando antara lain: 1. Potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. Yang kedua, sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. Kelebihan sistem ekonomi komando antara lain: 1. Mudahnya pengawasan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, negara bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan perekonomian. Yang ketiga, terjadinya pemerataan pendapatan antar berbagai lapisan masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi komando antara lain: potensi inisiatif, kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang, sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat, dan yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat atau mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi pasar dinyatakan bahwa kebebasan secara penuh kepada individu akan membawa kemakmuran masyarakat. Karakteristik sistem ekonomi pasar: 1. Faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu. Yang kedua, kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan maksimal. Yang ketiga, munculnya persaingan antar pemilik faktor produksi. Yang keempat, peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecil. Yang kelima, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada interaksi permintaan dan penawaran pasar atau mekanisme pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sistem ini mengadopsi semua kelebihan
yang ada pada sistem pasar dan sistem komando, serta membuang semua kelemahan dari kedua sistem ekonomi terpusat. Yang kelima, sistem ekonomi Islam. Sistem ini bercirikan dengan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Prinsip keadilan pada sistem ini, yaitu setiap orang berhak menerima imbalan sesuai prestasi selama tidak merugikan orang lain, berupa kecurangan dan judi untuk untungan. Dalam kehidupan ekonomi, sistem ekonomi dapat dilihat penerapannya, yaitu sebagai berikut. 1. Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam. Yang kedua, Bank Muamalat. Dan yang ketiga, pusat-pusat perdagangan yang berdasarkan syariah. Karakteristik sistem ekonomi Islam di antaranya: 1. Pemilikan barang bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. 2. Lamanya kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia. Yang ketiga, kerjasama antar pelaku kegiatan ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Yang keempat, mencegah penindasan ekonomi atau distribusi kekayaan dengan tidak merata. Yang kelima, peranan negara pada umumnya dan pemerintah pada khususnya sangat menentukan sekali dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Jadi masalah pokok ekonomi itu ada 3, yaitu barang apa yang harus diproduksi, bagaimana barang harus diproduksi, untuk siapa barang harus diproduksi. Dan juga terdapat 5 sistem ekonomi tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi kondisi dan ideologi negara yang bersangkutan, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi Islam. Baik, sekian dan